kembali lagi di Lamuda Akademi Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk pembuatan pola celana dengan menggunakan sistem sederhana. Nah, di sini mudah saja untuk proses pembuatan pola celana dengan menggunakan sistem sederhana ini ya. Pertama-tama kita perlu untuk membuat garis horizontal seperti ini ya. Kemudian di salah satu ujung dari garis ini kita akan tentukan sebagai posisi dari titik A ya. Kemudian dari titik A kita akan mencari posisi dari titik B. Di sini berdasarkan formula ya, jarak dari titik A ke B itu sama dengan jarak dari titik C ke titik D. Jadi langsung di sini nanti kita akan bisa menentukan 3 posisi titik sekaligus ya. Ada titik B, C, dan D. Nah, sedangkan menurut formula itu untuk mencari jarak dari titik A ke titik B itu ada setengah dari lingkar panggul pas yang sudah ditambah 10 cm ya. Jadi lingkar panggulnya itu yang pas kita tambahkan 10 cm terlebih dahulu sebagai kelonggaran dari karet pinggang ya. Kemudian dibagi 2 hasilnya ada 50 cm. Jadi di sini dari titik A kita akan ukur ke kanan sepanjang 50 cm. Nah, lalu dari titik A dan titik B ini kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah seperti ini ya. Nah, setelah kita tarik garis tegak lurus ke bawah itu akan menjadi posisi dari titik C dan juga titik D seperti yang sudah aku contohkan di video. Lalu di sini dari titik A ke titik B itu kita akan bagi 2 sama panjang ya jaraknya. Nah, kemudian di titik pertengahan jarak antara titik A dan B itu kita akan jadikan posisi dari titik E ya. Jadi titik E itu posisinya ada di tengah-tengah antara jarak dari titik A ke titik B ya. Lalu dari titik E kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah yang akan kita namai sebagai titik F. Nah, sedangkan jarak dari titik E ke titik F itu adalah tinggi duduk ya. Berdasarkan rumus, jarak dari titik E ke titik F itu adalah tinggi duduk. Nah, di sini tinggi duduknya adalah 25 cm. Jadi dari titik E itu kita ukur ke bawah sepanjang 25 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik F ya. Lalu dari titik F ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan dan juga ke kiri, memotong garis titik C dan juga titik D seperti itu ya. Seperti yang sudah aku contohkan di video ya, seperti ini. Nah, kemudian dari titik D ini kita akan mencari posisi dari titik G. Nah, berdasarkan rumus untuk mencari panjang dari titik D ke titik G itu adalah 1/10 dari lingkar panggul kemudian ditambah 2,5 cm. Hasil dari perhitungan menggunakan ukuran contoh, jarak dari titik D ke titik G itu ada 11,5 cm ya. Jadi di sini dari titik D aku akan ukur ke kanan sepanjang 11,5 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik G. Kemudian kita akan mencari posisi dari titik H. Jarak dari titik C ke titik H itu adalah setengah panjang dari garis yang menghubungkan titik D ke titik G ya. Jadi di perhitungan yang sebelumnya ya, jarak dari titik D ke titik G itu kan ketemu 11,5 cm. Nah, jadi jarak dari titik C ke titik H ini adalah setengah dari jarak tersebut. Berarti setengah dari 11,5 ya, hasilnya ada 5,75 cm. Jadi di sini dari titik C aku akan ukur ke kiri sepanjang 5,75 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik H ya. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat garis pesak di bagian belakang ya. Kita akan hubungkan titik B ke titik G dengan menggunakan garis lengkung seperti ini ya. Jadi ini akan menjadi pesak untuk bagian pola celana yang bagian belakang. Nah, untuk pembuatan garis lengkung ini di bagian belakang ini jangan terlalu tinggi ya, karena nanti kalau terlalu tinggi celananya itu tidak enak untuk dipakai ya, akan sedikit sempit untuk bergerak di bagian jarak antara dua pantat itu ya. Jadi di sini agak diturunkan ke bawah saja sedikit, tapi juga jangan terlalu dalam masuknya ya, karena nanti kalau dijahit jadinya jelek ya. Jadi yang sedang saja ya. Kemudian dari titik B ini kita akan naikkan sepanjang
sepanjang 3 sentimeter ya. Nah, kenaikan 3 sentimeter ini sebagai kelonggaran di bagian pinggang belakang saat nanti kita menyelesaikan bagian pinggang itu dengan menggunakan penyelesaian karet pinggang ya. Jadi di bagian pinggang belakang itu agar tidak turun karena tertarik dari pesak celana ya. Jadi di sini kita perlu untuk menaikkan sebanyak 3 sentimeter saja. Lalu hubungkan dari titik A ke titik B yang sudah dinaikkan 3 sentimeter itu ya dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat garis pesak untuk pola celana yang bagian depan ya. Jadi di sini kita akan hubungkan dari titik A ke titik H ya dengan menggunakan garis lengkung seperti ini. Untuk pesak di pola celana yang bagian depan itu memang selalu lebih kecil dibandingkan dengan pesak yang di bagian belakang ya, karena di bagian belakang kan ada pantat, jadi kita perlu ruang lebih di situ untuk memberikan ruang untuk pantat tersebut agar kalau dipakai untuk duduk ataupun bergerak itu bisa nyaman ya, seperti itu. Untuk di bagian depan kan bebas dari benjolan ya, tidak ada pantat, jadi tentunya untuk pesak bagian depan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pesak yang bagian belakang ya. Kemudian di sini setelah kita selesai dengan pembuatan pesak depan dan belakang, kita akan mencari posisi dari titik I ya. Nah, di sini untuk mencari posisi dari titik I, kita akan ukur dari titik E, kita akan ukur ke bawah sepanjang dari panjang celana yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan ukur dari titik E ke titik I sepanjang 60 cm ya, karena itu panjang celana yang akan kita buat. Jadi, kita akan ukur ke bawah dari titik E itu sepanjang 60 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik I. Nah, kemudian dari titik I ini kita akan mencari posisi dari titik K dan juga titik J ya. Caranya mudah saja. Dari titik I ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan dan ke kiri ya. Lalu berikutnya kita akan ukur jarak dari titik I ini ke kanan dan ke kiri itu sedikit berbeda ya. Jadi di sini berbeda. Nah, di sini untuk jarak dari titik I ke titik J itu rumusnya ada setengah dari lingkar kaki kemudian dikurangi 2 cm ya. Untuk hasil perhitungannya sendiri dari titik I, jarak dari titik I ke titik J itu ketemu 16 cm ya. Jadi di sini kita akan ukur dari titik I itu ke kiri sepanjang 16 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik I ya. Kemudian dari titik I kita akan ukur ke kanan untuk mencari posisi dari titik K ya. Untuk formula pencarian jarak dari titik I ke titik K ini sendiri adalah setengah dari lingkar kaki kita tambahkan 2. Kalau titik J tadi kan kita kurangi 2 cm setelah lingkar kakinya dibagi 2. Kalau titik K setelah lingkar kakinya dibagi 2 kita tambahkan 2 cm. Jadi otomatis ya untuk pola celana bagian belakang itu dia akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pola celana yang bagian depan ya. Nah, di sini hasil perhitungannya jarak dari titik I ke titik K itu ada 20 cm. Jadi dari titik I kita akan ukur ke kanan sepanjang 20 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik K. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dari titik K ke titik G dengan menggunakan garis bantu ya. Begitu juga dengan titik J ke titik H. Kita akan hubungkan dengan menggunakan garis bantu seperti ini. Lalu untuk membuat bentuk dari celana kita itu tidak terlalu lebar di bagian paha, kita bisa memasukkan sedikit dengan membuat garis lengkung sama seperti yang sudah kita praktekkan pada pola lengan itu ya, untuk membuat sikunya agar tidak terlalu besar. Jadi di sini agar di bagian paha dan juga lututnya itu tidak terlalu gombrong ya, tidak terlalu besar, kita bisa memasukkan sedikit saja di bagian garis sisi ya yang terhubung dari titik G ke K dan juga dari H ke J ya. Kalau mau lebih presisi lagi di sini kita bisa menghitung posisi dari lutut ya dengan cara membagi jarak dari titik F ke titik I itu kita bagi 2, kemudian kita akan tarik garis tegak lurus di situ ya. Lalu dari perpotongan garis tersebut dengan garis sisi yang menghubungkan dari titik G ke K dan juga dari H ke J kita akan masukkan ke dalam, maksimal itu 2 cm ya. Kemudian kita akan bentuk garis lengkung seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya. Jadi agar di bagian lututnya itu tidak terlalu gombrong celananya ya kalau dipakai
Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi proses pembuatan pola celana dengan menggunakan sistem dressmaking. Mudah sekali ya. Selanjutnya kita akan praktekkan secara langsung untuk proses pembuatan masing-masing dari pola badan, lengan, dan juga celana ini dengan menggunakan ukuran yang sebenarnya di kertas coklat ya. Kita akan bahas secara lengkap dan detail ya di video selanjutnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.